semuanya, selamat datang di Tricademy. Di video ini aku bakal bahas tentang rumus-rumus di Excel. Rumus-rumus ini harus kalian pelajari, harus kalian kuasai buat kalian yang pemula dan baru pertama kali belajar Excel. Karena ini rumus paling mudah, paling gampang, dan paling dasar saat kalian belajar Excel. Sini aku udah siapin data laporan ujian semester genap kelas 12 atau 3 tahun pelajaran 2024-2025. Aku udah siapin data yang mulai dari nama lengkap, terus nilai-nilai pada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, wirausahaan, bahasa Inggris, dan penjaskes. Apa tugas kita? Pertama kita akan menjumlahkan, lalu kita akan cari rata-rata, lalu kita akan mencari nilai terbesar, nilai terkecil, pembulatan, desimal ke bawah, desimal ke atas, dan INT. Oke, pertama, untuk kita akan menggunakan rumus sum. Jadi sum ini adalah suatu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan angka. Ya. Caranya kita udah belajar ya. Aku udah pernah ajarin ini di video aku yang pertama di dasar-dasar Excel. Kalian bisa nonton caranya dan kalian bisa lihat di sini. Oke. Caranya ada dua ya. Pertama, kalian bisa klik di sini. Ini ketik sama dengan terus sum kurung, lalu kalian seleksi angka atau nilai yang akan dijumlahkan. Kita akan menjumlahkan nilai matematika dan penjaskes untuk mencari tahu berapa total dari seluruh nilai setiap orang. Kalian drag dan blok ya. Oh sudah. Cara mencari tahu apakah sudah diblok atau belum, lihat di bagian seperti berjalan ini. Garis yang berjalan itu artinya bagian itulah yang terblok ya. Nah, jadi sama dengan sum dalam kurung C5 sampai G5. Titik 2 itu artinya sampai dengan itu ya. C5 yang ini, lalu di G5 yang saya jelaskan. Tutup kurung, klik enter. Kita dapat nilainya. Kalau udah kalian tinggal tarik ke bawah aja. Cara tarik ke bawahnya, kalian arahkan kursor kalian ini yang seperti tanda panah ke sini, ke ujung ini. Kalau udah tanda panahnya berubah menjadi tanda panah hitam ya, kalian tarik ke bawah sampai ini. Bakal muncul di untuk Adiprianto jumlahnya 434,44. Kok kenapa ada desimalnya? Tenang aja, nanti kita akan jadikan ini dibulatkan. Jadi, udah. Lalu selanjutnya kita ke rumus rata-rata. Rumus rata-rata ini kita pakai namanya rumus average. Di average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data yang ada. Oke, untuk mencari nilai rata-ratanya bagaimana sih? Pas sudah kalian klik di nilai rata-rata, klik terus ketik sama dengan average buka kurung, lalu kalian blok data atau nilai yang akan kita cari rata-rata tersebut. Jadi kalian blok yang matematika sampai penjaskes. Blok matematika sampai penjaskes, tutup kurung. Ya jadi untuk Adiprianto rata-ratanya 86,89. Seperti biasa untuk kalau ke bawah kita tarik ini. Sangat simpel banget kan? Lalu selanjutnya ke terbesar. Terbesar ini artinya mencari nilai terbesar dari seluruh nilai yang telah didapatkan dari matematika, bahasa Indonesia, wirausahaan, bahasa Inggris, dan penjaskes. Kita akan menggunakan rumus namanya max. Max ini artinya yang tertinggi nilainya ya, atau terbesar. Caranya ya, kalian pilih sama dengan max, tutup kurung, ke kurung, lalu pilihan dari matematika sampai penjaskes. Kurung. Dapat yang terbesar itu si Adi Budianto dengan nilai 99,85 di pelajaran bahasa Inggris. Jadi supaya lebih mudah dilihat, jadi kan bakal ubah ini dikasih seperti ini. Jadi ini yang warna biru ini ya sebagai nilainya. Bakal letakkan file ini untuk kalian belajar di link deskripsi ya. Seperti biasa, tinggal kalian tarik.
udah selesai. Jadi seperti Rahmat Sutatang, nilai terbesarnya 96,47 di pelajaran Menjaskas. Oke, lanjut. Kalau tadi kita sudah mencari nilai terbesar, sekarang kita akan mencari nilai terkecil. Kalau nilai terkecil, kita akan menggunakan nama rumusnya itu min. Jadi rumus min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari data yang kita pilih. Ya, jadi caranya sama dengan min dalam kurung, untuk kalian blok, kurung. Oke. Nah, aku tadi kan aku ngajarinnya itu selalu di blok terus ya. Sekarang aku akan ajarin dengan menggunakan ketik manual gitu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi aku ngetiknya, jadi akan mengetik sama dengan min kurung C C6 terus D6 ya. Supaya kalian juga tahu gimana caranya manual gitu loh. Sama dengan min kurung, kalian bisa klik seperti ini atau nulis. Kita akan tulis berarti Rahmat Sutatang 8 matematika 84 C6 terus titik koma C6 titik koma lalu C7 titik koma D7 titik koma lalu E6 kok E7 D6 maaf ya, lalu E6 F6 titik koma lalu akhir G6 kurung. Kalau enter tidak. Kalau udah tinggal nih paling mudah kalian tarik aja. Mudah banget kan? Selanjutnya adalah pembulatan. Karena tadi kan ini angka-angkanya berupa desimal, artinya ada angka di belakang koma, namanya angka desimal. Sekarang kita akan membuat angka tersebut menjadi bulatan aja, misalkan 86,89. Kita akan jadikan 86 aja gitu, tapi tanpa perlu mengetik. Jadi caranya di pembulatan ini kalian ketik sama dengan round. Rumusnya adalah round. Round itu artinya membulatkan. Round sama dengan tutup buka kurung. Lalu pilih yang rata-rata ya, karena itu sudah termasuk berapa yang dia dapat. Rata, titik koma, terus number dikit. Ada berapa dikit di belakang koma yang akan kita letakkan. Kalian klik 0. Artinya tidak ada angka di belakang koma. Kurung, enter. Tapi ini masih kok masih ada 0,0, karena tadi yang di sini itu saya juga nulis di koma, jadi 80,87. Jadi kita akan bikin jadi 87 aja. Oke, kalian bawah. Oke, nah untuk menghilangkan 0 di belakang koma ini kan 87,00 artinya ya tetap 87, tapi supaya nggak mengganggu kita pakai ini, namanya decrease desimal, jadi menghapus 0 di belakang koma. Baik, ini 2 kali ya kan. Terus selanjutnya desimal ke bawah, desimal ke bawah ini seharusnya pembulatan ke bawah. Oke, pembulatan ke bawah artinya kalau tadi kan pembulatan aja ya, artinya diambil aja yang ke depannya ya, sorry artinya diambil angka yang terdekat, misalkan 86,89, kalau dibulatin ya jadi 87 karena dia di atas 50. 89 kan di atas 50 jadi 87. Terus 85,24 dibulatkan menjadi 85 karena dia di bawah 50. 24 kan di bawah 50. Sama halnya dengan 82,42 tetap 82 karena 42 di bawah 50. Nah, kalau ini kita kan ada yang acak, ada yang di belakang ke atas. Kalau di pembulatan ini kan ada yang dibulatkan ke atas, ada yang dibulatkan ke bawah. Sekarang kalau kita akan menggunakan untuk pembulatan ke bawah semua, artinya 86 nanti akan jadi 85 gitu ya. Itu menggunakan rumus namanya
round down. Jadi pembulatan ke bawah. Langsung aja sama dengan round down, kurung. Number dikitnya pilih yang rata-rata ya. Sorry, numbernya pilih yang rata-rata atau datanya. Lalu titik koma, number dikit, itu 0 aja. Buka kurung, kurung. Jadinya 86,00. Kan nggak dibulatkan ya, beda sama pembulatannya ini yang menggunakan rumus round. Dan menggunakan rumus round ini sesuai pembulatan kita ya. 86 ya tetap jadi 87 karena dia 86,69. Sorry, 86,89. 89 di atas 50. Artinya dibulatkan menjadi 87. Soalnya kalau 85,24 mungkin akan menjadi 84. Udah tinggal kalian ini tarik bawah 85. 6, kita akan menggunakan rumus yang namanya round up. Jadi pembulatan ke atas. Round up. Oke. Kurung rata-rata kurung titik koma terus number dikitnya 0 kurung jadi 87. Artinya semua yang dia tuh nggak peduli mau dia akhirnya atau belakangnya nah seperti 86. Di sini kan dia rata-ratanya 85,24. Tapi karena kita minta dibulatkan ke atas semua, artinya dia kan walaupun dia 85,24, 24 kan di bawah 50, seharusnya menjadi 85 aja. Tapi dia karena kita minta dibulatkan ke atas semua, jadi nggak peduli kalau di bawah dia akan dibulatkan ke atas. Jadi 86. Kalau di INT kita cuma ambil pembulatannya aja. Misalkan di sini rata-ratanya 86,89. Makanya diambil cuma 86 aja. Tuh. Caranya ini dengan NT pun langsung aja. Dia hanya ada number tuh. Tuh, rata-rata. Dia yang hanya diambil 86,00. Atau artinya 86 lah ya. Kita akan buat jadi caranya kalau udah selesai misalkan nggak mau ada koma-komanya bisa dihapus di decrease desimal jadi seperti ini. Nah mudah banget kan, ini tuh rumus paling dasar dalam Excel. Selanjutnya kita akan belajar rumus count. Oke, rumus count ini digunakan untuk menghitung sebuah data ya, sebuah data berupa angka atau sebuah data berupa teks. Kalau count itu untuk menghitung data berupa angka. Oke. Kalau counta beda ya. Kalau count aja kan udah count aja. Kalau counta belakangnya ada A-nya. Digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data berdasarkan teks atau non angka ya. Oke, langsung aja kita gunakan rumusnya. Oke. Jadi, sini aku udah buat ya. Data berupa matrase dan nama makanan, lalu ada stoknya juga. Jumlah makanan yang dijual artinya jadi bertanya berapa makanan yang dijual ya, makanan yang dijual di sini tuh ada berapa aja. Nah ini kita menggunakan rumus namanya count ya, rumus count tadi untuk menghitung banyaknya data atau jumlah berdasarkan angka dengan count kurung lalu pilih value-nya itu adalah yang ini stok ini dari J2 sampai J8 di blok lalu tutup kurung. Nah berarti ada jumlah makanan cuma ada 7 makanan. Coba kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar. Nah, jadi count ini hanya bisa digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kalau data tersebut berupa angka. Kalau data tersebut tidak berupa angka, tapi dalam berupa
teksnya itu menggunakan count. Seperti di pertanyaan kedua ini, jumlah makanan di etalase 1. Kita udah tahu di sebenarnya di etalase 1 ini makanannya ada 3. Ada rawon, soto, sama pempek. Tapi kalau data yang banyak kan nggak mungkin kita itu salah satu. Inilah kita saatnya menggunakan count ini. Sama dengan count huruf lalu satu ini kalau bisa klik itu di koma satu koma. Kalau misalkan etalase satunya nih atau data yang kita pilih itu tidak satu garis ini, misalkan di sini satu menslok sendiri, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Lagi oke, jadi jumlah makanan di etalase 1 itu ada 3. Lanjut kita ke rumus VLOOKUP. Ini rumus VLOOKUP harus kalian benar-benar harus banget kalian kuasai, harus kalian tahu. Nah, jadi rumus VLOOKUP ini artinya rumus yang digunakan untuk mengambil data, digunakan untuk mengambil sebuah data dari data yang bentuknya vertikal. Jadi VLOOKUP, V itu dari artinya vertikal. Lalu nanti ada VLOOKUP, artinya mengambil data dari data yang berbentuk horizontal. Horizontal artinya ke samping. Kalau vertikal ke bawah. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, di sini ada datanya. Di sini datanya ada kode, nama, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Dengan kode D01 namanya Andi, jabatannya direktur, gaji 10 juta, tunjangannya 2,5 juta atau 2.500.000. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi di atas sini. Udah ada kodenya sebagai yang akan kita gunakan untuk value-nya itu. Lalu ada kita suruh mencari nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan jumlah. Untuk jumlah ini kita akan menggunakan rumus, ya benar banget. Kita akan menggunakan rumus sum. Kita akan mencari jumlah, gaji pokok sama tunjangannya berapa. Oke, pertama dalam fill up itu kita harus membuat datanya ini diberi nama atau namanya diberi name box. Name box di mana? Oke, name box itu ada di sini. Oke, yang TC7 itu namanya name box. Langsung aja kita dari D01 sampai datanya kita blok, lalu di ini kita kasih nama di name boxnya menjadi misalkan data gaji, dan pastikan harus tidak boleh dispasi, harus diberi, kalau dikasih spasi itu dikasih underscore aja atau garis bawah itu ya. Enter. Jadi name boxnya ini data ini namanya data gaji. Jadi kalau kita nanti mau mencari di VLOOKUP, kita bisa kita mengambil dari data gaji ini loh, dari data gaji. Untuk nama name box ini terserah kalian, yang penting mudah diingat aja. Oke, langsung aja misalkan di nama ini, caranya kalian klik sama dengan di up nya atau bisa ikut di sini. Lalu kalau udah buka kurung, oke, di sini ada namanya lookup value. Artinya nanti saya bilang tadi lookup value-nya atau seperti tanda gitu ya, tandanya gitu. Lookup value adalah kode si D ini, DM1. Nah, sama dengan di sini. Kami ya saya. Jadi ini kalau misalnya gini, misalkan M01 ini sebagai penanda nih. Kalau kita nyari di datanya, dia akan mengambil data yang di barisan M001, sorry, M001. Itu datanya Rahman, terus ledger keuangan, 7 juta sama 1.750.000. Itu fungsinya lookup value.
Oke, langsung aja kalian klik yang M01 ini, kodenya, lalu titik koma, udah. Terus selanjutnya ada namanya table array. Inilah saatnya kita masukkan tabelnya tadi atau nama data tersebut ya. Oke, kita ketik aja data gaji muncul dan data gaji kalian klik dua kali. Dan sini bisa sih kalian ketik sendiri tapi lebih enak kan. So diklik udah di koma all index number. Artinya kita akan mengambil di kolom ini akan diisi dengan kolom yang keberapa, maksudnya kita kan nama berarti kita ambil kolom kedua karena kolom ke satu itu kode, kolom kedua itu nama berarti kolom ini pada kita akan isi dengan data dari kolom kedua dan call index numbernya itu 2 koma ada 2 false kalian bingung kalian klik aja 0 tuh huruf enter ya. Jadi F11 itu Rahman bener ya, kalian bisa biar kalian kita tarik aja deh. Oke, S01 si benar, D01 Andi, S003 I, S002 Rujana, M003 sorry M002 Irem. Benar ya. Sekarang kita undang yang jabatan sama seperti tadi, hanya perbedaannya itu di call index numbernya, karena untuk jabatan ini kolom jabatan kita akan mengambil data di kolom ketiga gitu. Tinggal kita tadi nama yang cari nama ini fill call index numbernya 2 ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5, udah gitu aja, mudah banget. Ini caranya sama dengan di lookup buka kurung value-nya table-nya data gaji di koma index numbernya itu yang ke ya, karena kita mau ambil data kolom ketiga. Oke. Ketiga ini dari 0 udah banget. Udah selesai. Lalu gaji sama tadi. Cuma hanya perbedaannya tuh di kalau index number aja ya. Di kalau gaji pokok ya kalau index numbernya ini kan kolom keempat 1, 2, ya 4. Berarti ini kolom keempat. Jangan berarti nanti kalau index numbernya 5. Seperti tadi. Value 1. Tadinya data gaji. Nah, kalau biasa nomornya 4. Turun. Ini jadiin. Tarik side. Tunjangan sama, cuman kalau index numbernya cuma beda pas jadi 5 aja. Di loop terus value M001 titik koma data gaji terus kalau index numbernya 5. Nah ini kolom kelima titik koma 0 udah banget. Oke. Tarik udah kan cukup Rahman tunjangan 7 juta dari ya. Sekarang tinggal jumlahnya aja sama dengan sal terus 6 tinggal kalian besar aja. Terus ini ke bawah ya. Jadi Rahman jabatannya manajer keuangan, gaji pokoknya 7 juta, tunjangannya 1.750.000
jumlahnya jadi 8.750. Oke, lanjut ke halo up. Halo up itu sama ya tadi. Mau negasi sedikit, kalau halo up ini fungsinya untuk mengambil data dari data yang berupa horizontal, artinya datanya ke samping. Kalau tadi vertikal, halo up datanya berupa vertikal seperti ini ya. Ini datanya yang diambil berupa horizontal. Oke, kita kasih dulu, kita buat tadi name box-nya. Jangan sama kalau bisa data oke. Udah tinggal langsung sini. Udah kalian langsung klik yang di nama ini sama dengan look up kurung pilih udah titik koma lalu label array-nya tadi data hewan. Oke, titik koma row index-nya di baris ke berapa? Di baris ke 2 ini ya. Jadi sebenarnya kalau indeksnya tuh sama sih seperti yang tadi di fill up. Hanya saja datanya itu dia horizontal ke samping dan rumusnya ya beda. Kalau up kalau kita pakai fill up untuk untuk data yang ke samping nggak bisa. Oke, kalau indeksnya tadi 2, 0. Di sini tuh hanya beda di rumusnya aja. Yang tadi Y sekarang jadi H. Oke, sama tadi ya. Sekarang sama banget dengan yang fill up tadi, hanya beda di rumus depannya aja. Di halo up tadi fill up. Look up value nanti beri data ya kan, indeksnya 3, 0, tarik oke, dijebak sama dengan lalu up value dari data karyawan 4, 0 kalian ini ini jangan sama lalu up value dari data karyawan indeks sekali 0 turun Mari kita udah belajar ya cara mudah yang sum itu pakai sama dengan out sama dengan out sama dengan jul. Nggak perlu ribet karena yang sangat mudah. Selanjutnya kita ke word ini maksudnya kita akan baca tentang concatenate bacanya ya concatenate pokoknya kita menggunakan nama lengkap pakai rumus itu concatenate atau concatenate itu ya untuk menggabungkan nama. Jadi di sini ada nama depan ada Andi, belakangnya Budianto. Nah, dan ingat ya supaya nanti kita menggunakan rumus nama lengkap ini ada spasinya, maksudnya Andi spasi Budianto itu di Andinya kalian kasih di Andi atau di value pertamanya itu diberi spasi di belakangnya Andi spasi sama dengan langsung aja ya sama dengan teks 1 ya teks 1 dia lalu titik koma teks 2 huruf langsung jadi udah selesai. Selanjutnya adalah huruf besar huruf kecil artinya huruf besar ini jadi seperti di caps lock Andi Budianto. Kalau kalian tahu yang di caps lock artinya hurufnya kapital semua besar semua. Kalau kecil artinya hurufnya ya kecil kan
fontnya kecil, artinya hurufnya kecil. Nah, caranya lihat aja sama dengan pakai rumus namanya upper. Ini upper itu up itu kan atas ya atau besar. Ini upper huruf. Pilih yang Adi Budianto ini yang nama lengkap ini kan. Yang dia hanya filenya itu hanya teks saja. Itu huruf. Ini lebih saya maksud. Ini seperti di caps lock. Tapi huruf kecil itu namanya lower. Hurufnya kecil-kecil semua gitu, bukan fontnya ya, bukan ukuran hurufnya, tapi penulisan katanya itu kecil. Oke, langsung kalian tulis lower itu ini yang nama lengkap. Nah, ini lah saya maksud. Andi Budianto, hurufnya kecil semua, A kecil, lebih kecil. Oke, mudah banget kan? Ini menggunakan rumus kongenit atau Katz-Marquesan. Kalau besar pakai upper, ini pakai lower. Selanjutnya di sini ada saya sudah siapkan teksnya belajar ke sekolah, belanja dengan ibu. Banyak banget spasinya. Cara menghilangkan spasinya gimana? Caranya, oke, kan sama dengan kita pakai namanya rumusnya trim. Di trim itu menghapus spasi berlebih. Trim, ini teksnya, klik, kurung, tinggal kalian. Selanjutnya ada proper. Proper ini ya huruf depannya kata. Caranya proper kurung, kurung teks ini tutup. Ya, jadi setiap kata setelah spasi itu jadi kapital. Jadi belajar ke sekolah, belajar B-nya besar, oke. Terus ke sekolah, ke setelah spasi itu ya, ke itu kecil kayak tadi. Tapi setelah kita menggunakan proper itu menjadi besar. Nah, itu tinggal kalian mudah banget. Oke, seperti itu mudah banget sebenarnya. Itu penting banget ya. Kalian yang sekolah atau yang kerja karena ada beberapa yang sangat dibutuhkan gitu loh. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian suka, kalian boleh like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video dari aku. See you!